Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Habibie dikenal sebagai seorang ilmuwan, teknokrat, dan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Jerman dalam bidang teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Beliau pernah bekerja di perusahaan penerbangan MBB di Hamburg, Jerman, sebelum akhirnya diminta pulang oleh Presiden Soeharto untuk membangun industri strategis Indonesia. Beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 hingga 1998. Kemudian menjabat menjadi Wakil Presiden pada tahun 1998 dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998 hingga 1999. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, adalah sosok yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan dan pengabdiannya kepada bangsa. Berorientasi pelayanan, Bapak Habibie selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dedikasinya dalam mengembangkan teknologi dirgantara Indonesia melalui IPTN adalah bukti nyata orientasinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akuntabel. Dalam setiap kebijakan, Habibie berani bertanggung jawab. Misalnya, saat memimpin Indonesia di masa transisi pasca Orde Baru, beliau melaksanakan reformasi politik dengan transparan, termasuk membuka kebebasan pers dan melaksanakan pemilu demokratis. Kompeten, Habibie dikenal sebagai sosok cerdas dan inovatif, memiliki kompetensi tinggi dalam bidang teknologi. Ia berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan menciptakan pesawat CN-235 dan N-250, membuktikan kemampuan SDM Indonesia. Habibie memiliki sikap rendah hati, menghormati perbedaan, dan mengedepankan persatuan. Dalam setiap kesempatan, beliau menekankan pentingnya persaudaraan dan kerjasama antar sesama warga bangsa. Kesetiaannya kepada bangsa Indonesia tidak perlu diragukan. Meskipun memiliki kesempatan berkarir di luar negeri dengan fasilitas yang lebih baik, beliau memilih pulang untuk membangun tanah air. Habibie mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan situasi. Saat menghadapi krisis pada tahun 98, beliau cepat mengambil langkah strategis, seperti memberikan otonomi luas dan kebebasan pers untuk menstabilkan negara. Kolaboratif. Dalam mengembangkan industri teknologi, Habibie selalu melibatkan para ahli, teknisi, dan berbagai pihak. Ia percaya bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai melalui kerjasama tim. Dari Bapak B.J. Habibie, kita bisa meneladani perilaku semangat berorientasi pelayanan, yaitu bekerja keras untuk manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kita bisa belajar untuk selalu akuntabel, seperti Bapak B.J. Habibie yang memimpin masa transisi, selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan selalu jujur dalam setiap tindakan. Kita dapat meniru sikap kompeten, yaitu
terus belajar, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan inovasi agar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa. Dari Habibie kita bisa mencontoh sikap harmonis, loyal, dan adaptif, menjaga persaudaraan setia pada bangsa, serta mampu menghadapi perubahan. Yang tidak kalah penting, kita bisa mempelajari cara beliau kolaboratif, yaitu bisa bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat tim, dan percaya bahwa keberhasilan bisa dicapai bersama.